warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silka Hidayati dengan nomor induk mahasiswa 2111210039 akan menjelaskan materi dari kelompok 1 mengenai sejarah pendidikan Islam masa kejayaan. Baiklah, langsung saja simak videonya ya. Kejayaan pendidikan Islam pada masa kekuasaan Bani Abbasiyah. Pendidikan Islam mengalami masa kejayaan tepatnya pada periode ketiga. Masa kejayaan ini di bawah kekuasaan Bani Abbasiyah yang berkuasa sejak tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Di mana masa ini ditandai dengan berkembang pesatnya lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun informal. Nah, pendidikan Islam mencapai puncak kejayaan tepatnya pada pemerintahan Harun ar-Rasyid yang merupakan khalifah ketujuh dinasti Bani Abbasiyah. Masa-masa kepemimpinan beliau sangat memberi motivasi dan perhatian penuh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini dikarenakan Harun ar-Rasyid merupakan seorang yang cerdas dan cinta dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, faktor-faktor kejayaan pendidikan Islam terdiri dari dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor yang merupakan dari dalam ajaran Islam itu sendiri dan mendorong manusia untuk menuntut ilmu dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Kemudian faktor eksternal, yaitu faktor yang datang dari luar ajaran Islam. Terdiri dari 1. Akulturasi kebudayaan. Cikal bakal yang sangat potensial untuk berkembangnya pendidikan dalam Islam salah satunya adalah akulturasi kebudayaan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Daulah Bani Abbasiyah yang terbuka terhadap kebudayaan asing dan cinta terhadap ilmu pengetahuan. Yang kedua, maula atau mawali, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam tetapi bukan dari kalangan Arab atau bekas budak. Jadi mereka ikut membangun eksistensi Daulah Bani Abbasiyah dengan mencurahkan perhatian, kemampuan, dan ilmu pengetahuan yang mereka miliki untuk membangun kemajuan pendidikan pada masa itu. Ketiga, munculnya usaha penterjemahan ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab, di mana usaha-usaha penterjemahan ini timbul karena adanya kemauan yang kuat dari pihak penguasa untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan filsafat dari Irak, Syam, Persia ke dalam bahasa Arab. Sehingga dengan hal ini mendapat respon yang baik dari masyarakat untuk mempelajari ilmu pengetahuan dalam bahasa Arab. Keempat, adanya perhatian pemerintah terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Pemerintah atau khalifah mempunyai perhatian yang besar terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Salah satunya seperti kebijakan mengenai perkembangan sains dan teknologi, pendirian akademi-akademi, perpustakaan, dan lain sebagainya. Kelima, tersedianya fasilitas-fasilitas yang mendukung.
Tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan peradaban yang dicapai pada masa Bani Abbasiyah tidak terlepas dari tersedianya fasilitas-fasilitas yang diperuntukkan bagi kemajuan ilmu pengetahuan, seperti perpustakaan, buku-buku, dan lain sebagainya. Keenam, stabil dan majunya ekonomi. Kondisi seperti ini tentunya sangatlah berdampak bagi kemajuan pendidikan, di mana dengan majunya ekonomi pada masa itu, pemerintah dapat mendirikan beragam pusat-pusat studi ilmiah dan dapat membangun lembaga-lembaga pendidikan. Faktor eksternal yang terakhir adalah minat masyarakat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya berkembangnya ilmu pengetahuan tentunya tidak terlepas dari peran dan keikutsertaan manusia di dalamnya. Seperti itulah yang terjadi pada masa kejayaan pendidikan Islam, di mana masyarakat sangat cinta ilmu pengetahuan dan berlomba-lomba dalam menuntut ilmu. Baiklah, materi yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya, Aceri Oktavia. Simak terus videonya ya.